Pertanyaan dari Pepi Fatur Rohmah. Bagaimana menjaga aurat seorang pemimpin muslim ketika kebijakan, pernyataan dan keputusannya tidak mewakili semua pemahaman muslim secara hak, sehingga menimbulkan polemik pro dan kontra, khususnya dalam ranah politik. Yang kedua, ini apakah menjaga aurat perempuan itu selalu harus mahram? Begitu Pak Yai. Monggo dijawab dulu Pak Yai sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Ya, ini berarti sudah meluaskan pemahaman aurat, bahwa dalam diri pemimpin juga ada aurat. Ada titik-titik lemah yang bisa jadi pemimpin akan mudah dijatuhkan, mudah dicegal, mudah disalahkan, dan mudah dipermasalahkan lah kira-kira. Lalu pertanyaannya bagaimana menjaga ini? Dan ya tentu saja ini ilmu yang lebih besar harus dipahami selain ilmu mubadalah ya. Karena menjaga aurat pemimpin itu soal politik, soal sosial, soal ekonomi. Kadang-kadang kebijakan yang baik itu belum tentu juga dipahami secara baik. Foto misalnya, bisa jadi ketika foto kita itu tidak ada maksud apa-apa. Tapi begitu foto itu tersebar, itu dipahami oleh orang lain berbeda. Nah, pertanyaannya siapa yang salah? Yang foto, yang menyebarkan, atau yang memahami berbeda? Nah, ini yang mungkin perlu kita dalami ya. Saya tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi intinya kan ya kita dituntut untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik pada konteks kepada pemimpin misalnya adalah ya kita memahami betul bahwa kebijakannya itu baik. Kalau itu baik, kita dukung. Kalau itu buruk, ya kita kritik. Tapi kritiknya bukan kritik menjatuhkan misalnya. Karena kalau menjatuhkan artinya ya kita mencari titik lemah untuk menjatuhkan. Dengan jatuh belum tentu yang baru itu akan belum tentu kecuali yang parah banget ya. Tapi intinya adalah kalau betul mengkritiknya karena kebaikan, maka pastikan yang kita sampaikan adalah akan memperbaiki, bukan malah memperburuk. Caranya gimana ya itu nanti politik terserah, saya tidak tahu ya. Tapi dalam konteks kebijakan juga itu kan sebenarnya ada banyak orang yang bermain. Nah, kita salah satu pemain di mana tuh sisi kita. Bermain dalam arti begini, kebijakan itu kan pertama penting untuk dipastikan memang tulisan kalimat kebijakannya itu jelas sehingga dipahami secara baik. Teksnya, kalimatnya, undang-undangnya jelas dipahami secara baik. Lalu kemudian aparat yang melakukannya itu aparat-aparat yang paham dan bisa melakukannya secara baik juga. Lalu masyarakatnya juga sama ini. Dia memahami, lalu dia yang menyebarkan kebaikannya. Nah ini kan problemnya kadang-kadang ada kebijakan itu tidak jelas, lalu pasti menimbulkan masalah. Tapi ada kebijakan jelas, tapi ada orang-orang yang memang tidak ingin, tidak suka sama, bukan karena tidak jelas, pengen menjatuhkan saja, itu kan terjadi. Memang orangnya, apapun yang ada dari pemerintah, atau pemimpin, atau orang, itu pasti akan disalahkan, apapun. Senyum, salah. Tidak senyum, salah. Gitu kira-kira. Jadi, bikin kebijakan A salah, tidak A juga salah. Disalahkan terus. Apapun, karena yang penting disalahkan. Ini kan ya kita udah nggak bisa mengatakan masalahnya di pemimpin, masalahnya di masyarakat yang literasinya kurang, yang sikap positifnya kurang gitu. Yang penting hancurkan, yang penting salahkan apapun yang terjadi. Nah, ini kan jelas sekali kalau memang seperti itu ya. Ini orang-orang yang mudah menyalahkan itu akan dimanfaatkan oleh orang lain sehingga jatuh negara kita, jatuh bangsa kita, jatuh organisasi kita, jatuh diri kita dan orang lain. Nah itu betul-betul aurat. Nah ini kalau orang-orangnya begitu ya pemerintah kayak apapun akan tetap salah. Birokrat juga sama ini. Para pelaksana dari kebijakan itu kalau tidak paham atau paham tapi tidak mengamalkan secara baik juga ya akan susah atau akan hancur kebijakan itu. Jadi ada banyak pihak. Nah, karena banyak pihak maka tergantung posisi kita mana.
Kalau posisi kita birokrat, misalnya, ya lakukan agar betul-betul kebijakan itu membuahkan kebaikan. Birokrat itu nggak ada, bukan tugas dia untuk mengkritik misalnya. Kalau ada birokrat yang mengkritik-kritik, itu ya harusnya masuk parlemen atau politik. Gitu. Tapi pastikan kebijakan apapun itu buahnya baik kepada masyarakat. Pastikan, terserah. Tapi kalau ada ASN atau birokrat yang kerjanya mengkritik, ya harusnya keluar saja. Jadi parlemen atau jadi masyarakat gitu loh. Misalnya, karena bukan peran dia. Peran dia itu ya harus memastikan dia kan abdi dengan gaji yang ada, memberikan kebaikan. Saya nggak suka kebijakan Menteri Agama misalnya sebagai ASN, ya nggak bisa kritik-kritik ke sana, nggak bisa. Itu tidak pada tempatnya. Kalau mau ngomong ya mungkin ngomong ke parlemen, titip boleh. Bagian saya adalah bukan memuji, tentu saja juga tidak, tapi memastikan kebijakan apapun yang keluar itu hasilnya baik kepada rakyat. Karena rakyat memerlukan kebaikan itu. Gitu. Misalnya, kalau kita sebagai masyarakat tentu ya terserah kita dengan potensi kita. Yang penting pastikan kalau kita ingin mengkritik, kritiklah untuk kebaikan. Itu baik. Karena penting sekali pemerintah atau siapapun untuk dikritik. Tapi kritiknya itu bukan asal kritik, pokoknya gitu. Sehingga ya pokoknya dijatuhkan saja gitu. Apapun yang itu bukan kritik itu. Itu malah dia fitnah sendiri, dia aurat itu sendiri. Karena bisa dipakai oleh orang lain untuk menghancurkan negara dan bangsa. Orang yang suka menghantam, membuli, pokoknya dibully aja dulu. Ini ada tentu saja dari dua sisi ya. Di sisi yang suka pemerintah juga ada orang yang pokoknya dibully orang yang tidak suka sama pemerintah, sama juga. Jadi kita di mana, kalau kita di masyarakat ya mari kita maksimalkan kemampuan kita untuk untuk memastikan apa yang kita sampaikan betul-betul untuk kebaikan. Bukan untuk menghancurkan, hanya sekedar pengen pamer, kan ria, hanya sekedar pengen terkenal, followernya banyak. Pokoknya hantam dulu kiai, sudah terkenal, YouTube followernya banyak, nanti baru tobat, minta maaf, cium tangan kiai. Kan banyak yang begitu itu. Nah itu artinya dia dalam dirinya sudah ada aurat yang dimainkan oleh setan itu. Tapi kalau dia berpikir bahwa saya ingin memberi kebaikan, ya hati-hati dong dengan YouTube yang Anda miliki, hati-hati dengan yang miliki gitu. Jangan, ya udah pokoknya berbuat saja dulu, begitu terkenal baru minta maaf. Minta maaf kan baik gitu. Nah ini kan artinya dia mempermainkan dirinya bisa untuk menjadi aurat bagi orang lain untuk menyerang kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz, NU, Muhammadiyah, MUI. Pokoknya kalau kelihatan ada orang yang suka menyerang akan dipakai itu pasti. Sini dikasih serang. Sehingga semua orang tuh hancur. Muhammadiyah hancur, NU hancur, MUI hancur, semua akan dihancurkan. LSM hancur, pemerintah hancur. Dan ketika semuanya hancur ya siapa lagi kalau yang tidak senang kalau bukan orang asing. Nah, kita ini kan mudah sekali melihat kesalahan orang untuk kita hancurkan. Mudah sekali. Nah, itu aurat itu. Aurat itu tidak hanya perempuan ya. Jadi ya monggo dibaca lebih lengkap ya soal politik sosial dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya di semua kehidupan, semua level itu akan ada aurat dan juga ada berkah. Ada titik lemah yang itu akan dimainkan untuk menghancurkan atau justru kita usahakan bersama agar supaya kita memperoleh kebaikan bersama. Apakah aurat perempuan itu hanya dijaga oleh mahram? Ya tidak. Kalau dalam arti aurat yang luas tadi, maka yang menjaga aurat perempuan itu dan juga menjaga aurat laki-laki adalah semua orang dengan caranya masing-masing, kebijakannya masing-masing, sistemnya masing-masing, termasuk diri dan keluarga. Istilah menjaga itu jangan dipahami merumahkan gitu loh. Istilah menjaga itu jangan dipahami menutupi sehingga tidak bisa punya akses, bukan begitu. Menjaga itu memastikan titik lemah atau aurat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain atau kita untuk membuat kita menjadi lemah. Gitu. Kebijakannya bagaimana gitu. Karena bisa jadi mahram sekalipun malah justru dia yang mengumbar aurat keluarganya. Dia yang justru menceritakan, memperlemah, menghancurkan, bahkan membuat saudarinya atau perempuannya malah tidak punya akses, tidak bisa belajar, tidak bisa
bermanfaat kepada orang lain, itu artinya dia tidak menjadi saudara, tidak menjadi wali, pelindung, tidak menjadi pemberdaya gitu loh. Dia menjadi penghancur, dia menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun, menjadi aduan kalau kata Quran. Dia menjadi musuh malah bukan penjaga. Kalau kita ingin menjadi wali, menjadi pelindung, pemberdaya, maka sebagai mahram memastikan bahwa bagaimana agar kelemahan yang ada di keluarga kita, saudara kita itu kita beri fasilitas atau kesempatan yang membuat kita semua sama-sama tetap bisa berkembang dan kelemahan tidak menjadi alasan untuk membuat mereka semakin lemah dan tidak punya akses. Gitu Mbak Laili. Ya, terima kasih Pak Yai. Ini biasa nih, kalau udah mau akhir-akhir ini semakin hangat Pak Yai. Ini ada pertanyaan dari Arema dan Tretan Tibi ini, Pak Bangkalan. Ibu Rosania, silahkan dari Malang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, iya ngapunten. Sampai sungkan kok mesti tanya. Lah kalau enggak tanya ya enggak paham. Gini Pak Yai Fakih, jadi ada beberapa hadis yang memang menurut saya ini, saya sampai kemudian ya, mungkin dosa ya bagi saya, berpikir gimana ya pemikiran para kiai dulu itu ketika menuliskan hadis-hadis yang misalnya menyamakan perempuan dengan setan. Kemudian ada lagi yang janganlah kamu melakukan duduk-duduk dengan perempuan, nanti kamu akan menjadi bodoh kayak gitu-gitu. Dan itu mereka kok tidak berpikir bahwa mereka itu punya ibu, punya anak perempuan, istrinya juga perempuan. Ketika menuliskan itu apa yang ada dalam pikirannya atau bagaimana itu bisa muncul kalimat-kalimat seperti itu. Padahal kita tahu mereka adalah penulis-penulis besar. Bahkan saya kemudian dikritik sama teman saya. Kenapa kamu bisa menafsirkan seperti itu? Mereka itu orang alim. Jadi yang dituliskan oleh mereka itu pasti sesuatu yang sudah difikirkan oleh di berikutnya. Karena Nabi sendiri kan menyatakan bahwa jagalah perempuan karena itu adalah fitnah terbesar kayak seperti itu. Nah, kemudian dari pemahaman tentang aurat ini, siapa yang kemudian mengecilkan makna aurat hanya pada sebatas rambut, pada sebatas badan yang harus yang harus diperlihatkan apa saja, ada suara misalnya. Nah ini kaitannya dengan suara karena ini saya dulu zaman setelah lulus kuliah kan sudah jadi penyiar gitu suara. Nah itu kemudian menjadi apalagi siarannya misalnya di radio Masjid Jami itu ada yang pertentangan, kok ada suara perempuan itu yang jadi penyiar kayak gitu. Nah itu ada lagi yang menyampaikan siapa sih itu loh Mbak Nia, enggak apa-apa, dia enggak mungkin akan misalnya siarannya akan model-model suara dibuat bagus-bagus atau kayak manja-manja gitu, enggak mungkin dia akan begitu, jadi enggak apa-apa loh. Artinya berarti kan ada dua apa yang dipikirkan oleh para mereka itu, kalau ini harus disetujui boleh, kalau enggak. Nah itu kan pemikiran seperti itu kan berarti mengecilkan makna aurat itu sendiri, tapi bukan bagaimana yang dibilang oleh Pak Yai Fakih tadi, bagaimana supaya aurat ini tidak dilemahkan tapi kemudian dikuatkan dan kemudian semua bisa memberikan kemanfaatan kayak gitu. Nah, jadi saya ingin mendapatkan pencerahan oleh Pak Yai Fakih. Matur nuwun itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosania. Selanjutnya ini dari Bangkalan, Ibu Siti Kustia, monggo mau berbicara langsung. Ada Siti Kustia, Bangkalan, Tretan Tibi. Atau saya sambil bacakan nih Pak Yahya, langsung aja nanti supaya bisa dijawab. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang pendapat Muhammad Syahrur yang menafsirkan dengan malu. Jadi aurat itu ditafsirkan dengan kata malu gitu. Jadi karena malu ini harus ditutupin gitu mungkin Pak Yai. Terus kemudian dari Fatayat NU Sidrap, waduh jauh sekali nih Pak Yai. Sebenarnya ajaran Rasulullah tentang menutup aurat perempuan, konteks menutup aurat dengan pakaian itu seperti apa? Nah ini kembali lagi ke pakaian Pak Yai, karena ya itulah yang dipahami masyarakat tuh kalau aurat ya pakaian gitu kaitannya.
Terus kemudian dari Ibu Enung Hernaningsi, makna aurat pakaian juga. Karena ada ulama yang menyebutkan nggak apa-apa, nggak pakai kerudung gitu. Pakaian nggak perlu tertutup asal sopan dan tidak mengandung syahwat. Ini kaitannya dengan kerudung. Kemudian Ibu Siti Kustiah menuliskan di sini penampilan perempuan yang berpendapat tentang tertutupnya tubuh perempuan, ada yang menganggap wajah juga aurat, jadi harus ditutup. Sementara di Indonesia justru cadar ini kan sangat sensitif ya Pak Yaya. Kemudian ini lagi-lagi aurat itu dianggap ya, masyarakat menganggap harus menutupi tubuhnya. Karena itu, jadi banyaknya emang larinya ke pakaian nih Pak Yai. Gimana Pak Yai? Padahal Pak Yai tadi udah menghindari ya. Maknanya bukan hanya pakaian gitu. Selanjutnya ini, tidak hadirnya sikap hikmah dalam beragama. Secara akidah ini dari Pak Laude Ismail Makassar Pak Yai. Jadi pengetahuan tanpa kearifan, puncak intelektualitas bukan ilmu tapi pada hikmah. Oh, ini tanggapan. Demikian saja Pak Yai, mohon ditanggapi. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu bisa menyusul kalau masih ada waktu. Monggo Pak Yai. Terima kasih Mbak Laili, dan terima kasih teman-teman sekalian yang merespon, menulis, dan memberi hikmah tadi Pak Laude Ismail. Kembali kepada Mbak Rosania, makasih, ini selalu pertanyaannya juga mencerahkan ini. Mudah-mudahan juga terus mencerahkan kita semua. Saya berkali-kali mengatakan bahwa tugas kita itu bukan mencari alasan dari apa yang dilakukan oleh orang dahulu. Karena apa ya? Karena kita harus ke sana dulu untuk tahu betul mengapa itu. Energi kita akan habis untuk betul-betul memahami mengapa itu terjadi pada saat itu. Nah, kalau menurut saya pertanyaannya lebih balik. Apa maknanya menurut kita sekarang? Apa makna pernyataan ulama seperti itu menurut kita sekarang? Nah, kalau apa maknanya kan kita yang memaknai. Lalu apakah maknanya saya bilang rahmatan lil alamin atau akhlak karimah atau tidak? Itu. Nah, ini yang disebut oleh Al-Qur'an fayattabi'una ahsana. Maka mengikuti yang terbaik dari makna yang mungkin muncul dari apapun yang kita wariskan dari tradisi itu. Itu tanggung jawab kita di situ kalau kata Ibnu Arabi. Tanggung jawab kita tidak berada pada apa yang mereka lakukan. Kita tidak tahu. Tidak tahu maksudnya konteksnya apanya, kita tidak tahu. Tanggung jawab kita adalah apa yang kita ambil dan kita praktekkan. Nah, sekarang pertanyaan yang kita ambil, kita praktekkan, apakah rahmatan alamin atau akhlakul karimah atau tidak? Itu saya sih berharap mubadalah energinya ke sana gitu. Lalu maknanya apa menurutmu gitu? Apa betul maknanya adalah perempuan nggak boleh keluar rumah? Oke, kalau nggak keluar rumah siapa yang ngasih makan? Suaminya, kalau ada suaminya. Siapa yang ngasih ilmu? Gurunya, kalau ada gurunya. Itu gimana itu? Lalu apa arti talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin? Apa arti, dan banyak kan ayat yang lain itu. Lalu ulama gimana? Jangan tanya lalu ulama, itu kan berarti ke sana lagi. Kalau ulama udah bilang, ya berarti kan kita balik lagi mau ke sana. Kita itu sekarang hidup ke depan, mari tradisi yang ada, karena kalau ngomong ulama itu kan banyak sekali. Kenapa lalu kita hanya terpakunya pada ulama yang membuat kita sendiri akan terjebak dan tidak banyak melakukan rahmah dan akhlakul karimah gitu. Itu bukan salah ulama, salah kitanya, karena dari ulama yang banyak kita ngambilnya yang mana gitu. Bahkan satu ulama itu punya buku banyak, pandangan banyak, mana yang kita ambil? Itu kan kita yang ngambilnya. Kita kesannya karena ulama, padahal sesungguhnya mau melegitimasi apa yang kita ambil, yang kita praktekkan. Nah, karena itu, mari kita melegitimasi praktek yang baik. Mari kita melegitimasi perkataan yang baik dari ulama, dari hadis, dari Quran. Apa yang baik itu ya tadi, yang rahmatan lil alamin, yang akhlakul karimah, yang membuat orang menjadi baik, menjadi berbuat baik, punya kesempatan untuk dan lain sebagainya. Menurutku begitu kalau menurut saya energinya itu loh. Jadi kita akhirnya punya
karya dalam tanda kutip, kita punya sesuatu yang kita kelola untuk kebaikan kita pada saat ini, sekarang, dan ke depan. Soal yang terjadi itu kita sudah tidak punya waktu lagi untuk ya menebak-nebak boleh, mengira-ngira boleh, tetapi energi kita akan habis untuk itu. Karena itu menurut saya, mari kita pahami maknanya apa demi kebaikan kita, demi keislaman kita sekarang, demi akhlakul karimah kita sekarang, demi rahmatan lil alamin kita sekarang. Gitu. Apakah kalau kita bilang, ya mari kita lihat misalnya kayak contoh di Taliban itu bagaimana ya kira-kira? Orang dipastikan tidak boleh belajar, tidak boleh bekerja, lalu pada nggak bisa makan. Kalau mati, siapa yang tanggung jawab itu? Itu pada kelaparan semua, lalu minta-minta kebantuan ke asing. Itu gimana itu? Tapi bantuan asing nggak boleh lewat perempuan, tetap nggak boleh, akhirnya susah lagi. Itu siapa yang bertanggung jawab? Mengambil tafsir, sehingga akhirnya kemudian banyak orang meninggal, banyak orang sakit, banyak orang berperang, banyak orang, itu siapa yang bertanggung jawab? Kalau menurut saya, orang yang mengambil tafsirnya, bukan ulama dulunya. Orang yang mengambil tafsir, sehingga ketika ada tafsir itu kita berperang, maka kita yang bertanggung jawab. Dengan mengambil tafsir, kita memiskinkan orang, kita yang memiskinkan, bukan tafsirnya. Kan tafsir banyak tersedia, kenapa ngambilnya itu? Gitu. Itu kira-kira. Termasuk juga hadis sama Quran. Quran itu 6.666. Kenapa yang terpikir cuma fangkihum atau balakum gitu loh misalnya. 6.660 ayat yang lain kemana? Keadilan kemana? Kebaikan kemana? Ashiruhunna kemana? Lalu kita bilang, ini Qur'annya, ini Allah. Kapan ketemu Allah? Gitu loh. Kapan? Kan kita yang mengambil. Itu kata Ibnu Arabi, kita yang bertanggung jawab. Jangan dikit-dikit Allah gitu loh. Kita yang mengambilnya. Maka ketika menghasilkan keburukan, bukan Quran yang salah, kita yang salah. Kalau membuat orang tidak bisa belajar, membuat orang akan menjadi korban kekerasan seksual, karena kita tidak punya kebijakan, jangan salahkan hadis, jangan salah Quran, salah kita menafsirkannya. Sehingga tergelimpang untuk korban kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi, itu salah kita mengambil tafsir yang membuat kekerasan seksual terjadi di mana-mana, di perguruan tinggi misalnya. Lalu kita bilang, ini Islam yang mana gitu loh. Islam itu memastikan orang tidak menjadi korban kekerasan seksual, tidak boleh menjadi pelaku, tidak boleh. Nah itu maksud saya. Lalu kan Qur'annya atau hadisnya, ulamanya, ya nggak usah kesana kalau emang sekarang tanggung jawab kita apa gitu loh. Tanggung jawab kita untuk memastikan kehidupan ini aman bagi laki dan perempuan apa gitu loh. Yang bisa kita lakukan itu saya kira lebih penting pikiran kita ke situ, Mbak Rosania. Mudah-mudahan ya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar terbuka jalan yang membuat kita bisa memberikan aman, kebaikan, kemaslahatan kepada semua pihak, terutama kepada perempuan. Nah, termasuk soal suara tadi. Ya, yang jelas tidak ada hadis, tidak ada Qur'annya, yang jelas ya. Tapi kalau fikih ada betul. Pertanyaannya, kalau memang suara perempuan itu aurat, bagaimana pada masa Nabi perempuan berbicara ya? Bagaimana pada masa Nabi perempuan menghafal Quran, itu kan ada. Bagaimana pada masa Nabi perempuan ikut berperang, ikut berjihad, ikut berpendidikan, ikut berhijrah. Saya udah bilang bahwa pada masa Nabi itu ada perempuan namanya Ummu Syuraik, kaya raya, azimatun nafaqah yanziluhad difan. Itu pada masa Nabi itu hanya ada satu perempuan namanya Ummu Syuraik yang kaya raya, yang rumahnya itu menjadi tempat bagi orang yang tidak punya tempat ketika datang ke Madinah. Kalau sekarang hotel istilahnya. Itu rumah perempuan yang begitu. Itu gimana kalau dia diam aja gimana tuh? Suara aurat, itu gimana kira-kira? Itu pertanyaannya. Nah, kita tidak perlu mencari kenapa karena belum ke sana. Pertanyaan, mari kita maknai lalu kejadian pada masa Nabi, hadis, Quran, dan pernyataan ulama suara perempuan adalah aurat. Mari kita maknai. Makna yang kira-kira rahmatan lil alamin, akhlakul karimah, tanpa menyalahkan ulama maupun tafsir yang lain, bahwa suara
perempuan adalah aurat, artinya adalah bahwa ketika perempuan bersuara, ada potensi akan menjadi aurat. Apakah cuma perempuan? Tidak. Laki-laki juga punya potensi, suaranya adalah aurat. Apa arti aurat? Ya tadi arti aurat yang banyak di hadis, banyak di Quran tadi. Suara perempuan aurat adalah bahwa suara dia bisa jadi akan dipermainkan oleh orang lain, akan diperdaya oleh orang lain, atau akan memperdaya orang lain. Dengan suara itu, dia bisa menjerumuskan orang lain, memperburuk orang lain. Makanya hati-hati, wahai perempuan. Tapi apakah hanya perempuan? Ya tidak. Karena sudah kadung orang ngomongnya suara perempuan, menurut saya kita harus berhenti ngomong begitu. Sekarang kita harus ngomong suara kita semua aurat. Kita harus ngomong bahwa suara pejabat aurat. Karena itu hati-hati, bukan berarti lo nggak boleh bersuara, bukan. Hati-hati. Ini sama kayak kita, tangan kita aurat, tangan kita fitnah, kan betul. Bahkan disebutkan bahwa diri kita itu setan. Ada setannya, masih ada malaikatnya juga, tapi gitu. Lalu kenapa cuma perempuan yang bilang, padahal hadisnya lebih sahih bahwa kita semua ada setan. Kita ini, yajri kama jridam. Inna syaitona fi kulli insani yajri kama jridam. Bahwa setan dalam diri kita tuh seperti darah yang mengalir, yang itu kelihatan sekali mempengaruhi segala-gala. Lalu gimana kita tidur aja? Ya darah kan ada tidur juga. Itu gimana itu? Nah itu kita sadari, jangan sampai setan yang ada di kita menjebak kita. Suara aurat itu kita sadari, jangan sampai dia menjebak kita. Gitu memaknainya sekarang. Kenapa? Karena kalau dilarang, pertanyaannya adalah bagaimana dia akan ngomong ke tetangga kalau tetangganya kebakaran. Aurat, jangan ngomong. Kebakaran tetangganya. Gimana tuh? Kan nggak mungkin. Kita itu kan diminta oleh Allah untuk berbuat baik, menjadi hamba, menjadi khalifah, menjadi manusia bermartabat di muka bumi ini. Muka bumi ini kan luas sekali. Nah itu makanya kalau satu penggal, pertanyaannya kenapa ya kok yang begini-begini malah terkenal, tapi yang baik-baik nggak terkenal. Ya pertanyaan begitu kan tanggung jawabnya kita, jangan menyalahkan orang. Kitanya ini setelah mendengar, saya tanya aja, setelah mendengar tadarus sampaikan ke orang lain. Ditulis nggak? Ditaruh nggak di Facebook? Diceramahkan nggak? Kalau nggak kayaknya salah kita. Kenapa orang lain yang kita salahkan? Sudah tahu ada ayatnya, tapi nggak disampaikan. Yang disampaikan omongan ulama-ulama, balik lagi. Sudah tahu ada hadisnya, nggak disampaikan. Yang disampaikan adalah kata-kata para pejabat, kata-kata orang perempuan fitnah. Balik lagi kan? Siapa yang salah? Ya kita yang salah. Ngapain ngomongin orang kita lah. Udah. Kalau kita orang yang tanggung jawab, kalau kita orang yang rahmah, kalau kita orang yang akhlakul karimah, nggak usah mikirin omongan orang, mari pikirin omongan kita. Kita refleksi saja. Seberapa banyak kita menyampaikan kebaikan. Seberapa banyak kita menyampaikan rahmah. Seberapa banyak tadarus yang baik ini kita sampaikan, kita tuliskan, kita besarkan. Itu kalau semua yang hadir ada 300 orang menyampaikan, insya Allah cukup. Cukup. Fatayat jumlahnya berapa nih Mbak Leli? Jumlah fatayat berapa Mbak Leli? Aduh, ribuan Pak Yai. Coba kalau fatayat ribuan, ngambil 5% saja tadarus. Selesai merasanya, selesai. Apalagi ditambah muslimat, ditambah ansor, ditambah, selesai. Pertanyaan kita lebih sering senang yang buruk-buruk dibanding yang baik-baik. Ini sama kayak media sosial. Coba aja saya sekarang ini misalnya, saya menjelekkan Gusmus, langsung terkenal. Itu loh kira-kira. Nah, ini kan berarti bukan soal kenapa ya, soalnya ya kitanya sendiri gitu loh. Kitanya sendiri lebih senang mencari, tadi kan makanya man tatabba'a auratil muslim, kita lebih senang mencari keburukan orang, lalu menjelekkan, kita lebih senang kitanya tuh. Padahal kita kalau mau ya ayo kita bekerja bersama, berbuat bersama, berbaik bersama. Nah, ya kadang-kadang kalau mau terkenal juga mungkin saya telanjang aja langsung terkenal tuh. Misalnya, itu kan keburukan berarti kan. Jadi orang lebih dibanding saya bicara mubadalah, bicara kebaikan, lama sekali dengar orang. Saya 20 tahun begini tuh Mbak Rosania, tapi kan lama sekali. Ya tapi ya nggak apa-apa kalau kita memang istiqomah, beriman, berislam, mari kita sama-sama
kita lakukan, nggak usah terlalu banyak memikirkan apa orang, apa mereka. Mari kita semua orang punya minimal keluarganya, adik kakaknya, suami istrinya, anaknya. Itu aja kalau dari 300 orang tambah 5 sudah 1.500. 1.500-nya ngomong ke orang lain sudah berapa ribu, berapa juta. Gitu. Jadi ya mari kita kalau bahasa Al-Quran saya kira sederhana, innalladzina yastami'unal qawla fabashshir ibadi alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah, yang ketika mendengarkan sesuatu yang dia ikuti kebaikan, yang diterapkan kebaikan, dia sebarkan adalah kebaikan. Jika kita semua mengikuti Quran ini, insya Allah kebaikan yang kita harapkan akan mudah terwujud, tanpa perlu, menurut saya, tapi ya bukan berarti nggak boleh secara akademik ya, tanpa perlu membuli orang, tanpa perlu menyalah-nyalahkan orang, karena begitu kebaikan itu keluar, maka adalah akan menular. Ketika menular akan banyak, ketika banyak dengan sendirinya keburukan itu akan berkurang. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, kita sebarkan akan dengan sendirinya menutupi minimal. Syukur-syukur bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, karena itu, ya mari kita bersama-sama ya. Jadi, bagaimana dengan aurat itu adalah pakaian, aurat itu adalah wajah, aurat itu adalah tubuh, dan lain sebagainya. Ya, di sana ada perbedaan para ulama tentang tubuh apa, kapan, siapa. Yang perbedaan ini sama sekali sulit untuk untuk dihilangkan. Nah, karena itu yang arif, dalam tanda kutip yang arif ya, adalah sesungguhnya adalah ya sudah perbedaan ini kita terima, kita kelola agar jangan sampai tetap perempuan itu menjadi korban. Perempuan itu menjadi pihak yang tidak memperoleh kebaikan-kebaikan di rumah maupun di luar rumah. Pastikan itu aja yang paling penting itu. Ketika memilih salah satu pandangan, apakah ketika memilih itu membuat perempuan tidak memperoleh akses? Kalau iya, pindah mazhab gitu loh. Karena sudah memang ada banyak pandangan, Pak Quraisy punya, Pak Husain punya, misalnya As-Sobuni punya, banyak dan tetap akan berbeda, nggak bisa ditutup itu karena ya tadi Qur'annya kan tadi saya bilang ayatnya sangat membuka perbedaan dan semua sedang mencoba memaknai sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita hormati, tinggal pastikan ketika kita ambil bukan dalam rangka mendiskriminasi perempuan, merumahkan perempuan, membuat perempuan tidak memperoleh kebaikan-kebaikan, baik kebaikan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain lah. Pastikan itu sehingga betul-betul para perempuan dan laki-laki adalah hamba Allah, manusia yang bermartabat dan bisa menjadi khalifah Allah fil ardi yang sukses untuk bisa mengeluarkan semua potensinya untuk diri maupun orang lain sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan, tanpa perlu sebenarnya kalau kita tanpa perlu menyalah-nyalahkan orang lain tapi kita membesarkan potensi kita, itu kita sendiri sudah insya Allah hidup dalam berbagai kebahagiaan dan kebaikan. Jadi itu kira-kira secara umum, dan terima kasih Pak Laude bahwa kadang-kadang pengetahuan tanpa hikmah itu bisa menjerat dan menjebak kita. Seakan-akan kita memakai ilmu, padahal ilmu itu harus sampai kepada hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kebaikan yang keluar dari ilmu itu, yang membuat kita semakin bertakwa, kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang melahirkan seseorang yang menjadi kalau kata Nabi, ajaban li amri mukmin, inna amrohu kullahu khair. Nah ini, jadi ketakwaan yang membuat seseorang dalam situasi apapun melahirkan kebaikan. Dalam situasi susah ataupun senang, kurang maupun lebih, menjadi apapun, dia tetap akan bersikap, berusaha untuk menjadi baik kepada orang lain. Memastikan, mengeluarkan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi itu hikmah, dan karena itu ya al hikmatu dolatul mukmin, nanti kata
hadis ya, walaupun nanti dicek hadisnya statusnya seperti apa. Bahwa kebaikan itu adalah menjadi hak orang beriman dari manapun. Jadi kita bisa belajar kebaikan, kalau kata Pak Lukman Saifuddin ya dalam statusnya itu. Kita belajar dari orang pinter, ilmunya, kita belajar dari orang bodoh yang menyalahkan kita, hikmahnya. Hikmahnya agar tidak menjadi bodoh seperti dia, gitu, tahu kelemahan kita di mana, tanpa harus mungkin membuli dan lain sebagainya. Jadi kita bisa belajar hikmah dari manapun, bahkan kata Allah kan bahkan dari ba'udotan, dari lalat sekalipun kita bisa belajar. Nah itu tugas kita itu, al-hikmatu dholatul mu'min, apalagi dari orang lain di berbagai belahan dunia, barat, timur, Cina, Arab, pasti kita bisa, bagian kita lah ngambil yang mana, ngambil kebaikan itu, ngambil hikmah itu. Jadi semoga dengan tadarus ini kita menjadi insan pribadi-pribadi yang bisa mengambil hikmah kebaikan dan untuk kebaikan kita bersama, sehingga betul-betul menjadi orang yang memberikan rahmah atau anugerah bagi semesta. Dan semesta itu dimulai dari rumah, karena rumah adalah semesta kecil kita semua, yang jika itu tidak menjadi surga, maka akan sulit kita membangun surga di tempat lain, termasuk di akhirat. Karena itu mulailah dari diri kita untuk menjadi baik kepada diri, kepada suami dan istri, kepada anak, dan tentu kepada yang lain dan yang lain dan yang lainnya. Sehingga kita semua insya Allah menjadi pribadi yang solehah, membentuk keluarga yang dzurriyyah thayyibah, dan menjadi masyarakat yang khairu ummah, dan kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan terakhir rahmatan lil alamin, anugerah bagi seluruh semesta. Terima kasih Mbak Laili, ini sudah jam 7.03. Saya kembalikan waktu kepada Mbak Laili. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa yahdina ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.